Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang fikih hadiah. Yang hadiah di sini yang menjadi topik bahasan kita, bagaimana kalau ada orang punya hutang, lalu ketika dia mengembalikan hutangnya dia tambahkan kelebihan. Nah, ini yang kita bahas, barangkali sering terjadi di kita. Ada orang berutang. Kita paham ini, kalau kawan ini berutang, kalau mengembalikan biasanya itu akan ada lebih. Jadi kita mau memberikan pinjaman itu karena paham kalau dia mengembalikan itu ada lebih. Nah, bagaimana hukumnya tentang memberikan pinjaman kepada orang ini yang kita tahu kalau dia mengembalikan selalu ada tambahan. Jadi kita berpikirnya, apa-apa kasih aja pinjam ini, nanti kalau balik ini dibalikkan nanti pinjamannya selalu ada lebihnya. Ini apa hukum memberikan pinjaman kepada orang seperti ini ya? Para ulama berbeda pendapat tentang tambahan tersebut. Ada yang pendapat pertama menyatakan hukumnya makruh. Ya, ini sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh. Di antara ulama tersebut adalah ulama mazhab Hanafi. Salah satu riwayat dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Mereka menyatakan bahwa hukumnya makruh. Kalau Imam Hanafi itu bisa dibaca di dalam kitab Al-Mabsut. Itu dituliskan wa innama yahillu zalika inda adami syar wa izal islam yakun fihi arfu zahir amma idza kana yu'raf annahu fa'ala zalika li ajli al-qard fataharruz anhu aula li'anna al-ma'ruf kal masyrut. Jadi halalnya memberikan tambahan dalam hutang piutang jika tidak disyaratkan dan tidak ada adat kebiasaan. Sekali katakan dalam mazhab Hanafi, halalnya memberikan tambahan dalam hutang piutang jika tidak disyaratkan dan tidak ada adat kebiasaan. Namun jika diketahui bahwasannya ia melakukan itu karena akad utang piutang tersebut adanya melakukan itu ya karena ada nanti ini ada imbalan katanya ya, maka itu lebih baik dihindari karena sesuatu yang sudah menjadi uruf sama dengan sesuatu yang sudah disyaratkan. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Masud karangan Imam Asy-Syahrosi. Kemudian mazhab Syafi'i ya, ini dijelaskan dalam kitab Rudud Thalibin ya. Qala fit Tatimmah, berkata Imam Syafi'i dalam kitab Tatimmah, "Lau qasada iqradal masyhur biziyadati liziyadah fa fi karahatihi wajhan." Ketika seorang memberikan pinjaman kepada orang yang terkenal selalu memberi kelebihan pada saat pengembalian dengan tujuan mendapatkan kelebihan tersebut, maka makruh atau tidaknya terdapat dua riwayat. Nah, ada yang bilang makruh ya, suatu riwayat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali menyatakan wa idza kana ar-rajulu ma'rufan bi husnil qada lam yuqra iqraduhu wa qala al-qadi fihi wajhan akhar annahu yuqra li'annahu yatma'u fi husni 'adatihi. Ketika seorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketika pengembalian, tidak makruh untuk meminjaminya. Qadi berkata hukum tambahan dalam riwayat yang lain adalah makruh karena yang tersebut meminjami atas dasar ketamakannya atas pembayaran utang yang dilebihkan. Ada pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan hukumnya haram. Haram tambahan dari orang yang dikenal memiliki kebiasaan melebihkan ketika membayar hutang. Maka pendapat ini diperpegangi oleh mazhab Maliki dan salah satu riwayat Imam Syafi'i. Ini dalam kitab Al-Mughni ya, Duku Dama. Wa ammal 'adatu faqad mana min zalika Malikun aidan. Wa amma Abu Hanifah wa Syafi'i fa yukrahanuhu wa la yaryanuhu haraman. Adapun jika ada kebiasaan memberi kelebihan, maka Imam Malik melarangnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memakruhkannya, tidak sampai mengharamkan. Salah satu riwayat dalam mazhab Syafi'i juga dijelaskan dalam kitab Al-Mu'azzab ya. Fa in urifa li rajulin 'adatan annahu idza istaqrada zadu fil 'awadi fa fi iqraduhu wajhan. Ahaduhuma la yajuz iqraduhu illa ay yushtarat raddul misl. Li'anna al-muta'arifa kal mashruti walau syurita ziyadah lam yajuz fa kadzalika in urifa bil 'adah. Jika diketahui dari seorang sebuah kebiasaan, ketika ia meminjam maka akan memberikan tambahan, maka hukum memberi pinjaman kepadanya ada dua riwayat. Salah satunya tidak boleh memberikan pinjaman kepadanya kecuali jika disyaratkan mengembalikan sama seperti yang ia pinjam, karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan hukumnya sama dengan disyaratkan. Jika syarat adanya tambahan haram, maka adanya kebiasaan memberikan tambahan juga haram. Ini menurut pendapat mazhab Malik. Tapi dalam salah satu mazhab Syafi'i juga ada menyatakan memberikan pinjaman kepada orang yang memang sudah terkenal, kalau mengembalikan selalu ada lebihnya. Ada pendapat kedua, pendapat Maliki, menyatakan hukumnya haram. Ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa tambahan saat pengembalian dari orang yang diketahui memiliki kebiasaan memberikan tambahan adalah boleh. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat mazhab Hambali. Wasani annahu yajuzu wa huwal mazhab wa inna ziyadata
ziyadata mandubun ilaiha fala yajuz ayyamna zalika syihhatul aqd. Riwayat kedua bahwasannya diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang diketahui akan memberikan tambahan, dan ini merupakan mazhab resmi Syafi'i, karena memberikan tambahan saat melunasi merupakan hal yang disunnahkan, maka kesunahan ini tidak menghalangi sahnya akad hutang piutang. Tapi mazhab Hambali menyatakan juga sama, wa in kana ar-rajulu ma'rufan bi husnil qada'i lam yuqra iqraduhu wa qala al-qadi fi wajhun akhar. Jika ada seorang yang diketahui memberikan tambahan dalam pengembalian apa yang diutangnya, maka tidak dimakruhkan untuk meminjaminya. Kata qadi, hukumnya ada dua riwayat. Nah, jadi inilah pendapat masing-masing mazhab. Ya, buat kita silahkan memilih mana yang kita lebih setuju ya. Apakah kita tergolong orang yang berpendapat ya kalau ada orang meminjam, ini terkenal nih, kalau dikasih pinjaman biasanya dia akan mengasihkan lebih, baik itu pinjaman ya berupa uang, tapi itu bukan disyaratkan di awal. Jadi misalnya dia lebih, kadang-kadang bukan uang, dikasih barang. Atau misalnya dia pinjam kendaraan kita, pinjam kendaraan, pinjam mobil, dikasih pinjam mobil. Nah, kita tahu kalau kawan ini meminjam mobil, biasanya bensinnya itu dikembalikan lebih, nggak bisa jadi full atau hampir full dikasihkannya. Jadi kita memberinya itu pinjaman dengan ada harapan gitu, harapan nanti wah ini biasanya kalau kawan ini minjam ini ada lebihnya. Apa hukumnya kalau meminjamkan kepada orang yang selalu kalau mengembalikan ada yang dilebihkan? Kalau pendapat mazhab Hanafi ini hukumnya makruh. Kalau mazhab yang keseluruhan mazhab ya, saya cerita dari sisi umumnya mazhab Hanafi hukumnya makruh. Kalau mazhab Maliki hukumnya haram. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya adalah boleh. Nah, bagaimana yang pendapat yang kita pilih? Ini terserah oleh kita masing-masing. Kita mau milih yang mana? Inilah hazanah, hasil ijtihad yang dicapai oleh para imam mazhab, sehingga kita boleh untuk mengikuti mana yang kita inginkan. Yang jelas tidak ada yang salah ya, tidak ada yang dianggap keliru, karena ini adalah ijtihadnya para ulama. Mereka memahami dari sisi dalil-dalil, dari sisi syarat, dari sisi kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan semua ini. Karena kalau dikaji-kaji semuanya ini memiliki dalil. Ada yang pakai kaidah fikih, ada yang memakai dari sisi hadis Nabi, ada juga pemahaman dari sisi hadis Nabi ya, bukan hadis Nabi, ada pemahaman dari sisi hadis Nabi, ada juga yang memahami juga dari hadis Nabi lagi, itu pemahaman terhadap hadis Nabi. Seperti mazhab Syafi'i yang menyatakan hukumnya boleh. Mazhab Syafi'i menggunakan sabda Rasul, inna khiyaran nasi ahsanuhum qada. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi mazhab Syafi'i mengkhususkan seperti ini, bahwa orang yang memberikan hutang kita kepada orang lain, saat dia pengembalian, kadang-kadang dia akan memberikan lebih. Apakah itu hukumnya boleh? Boleh. Yang dikembalikan seperti semula? Boleh. Jawabannya boleh. Nah, ini pendapat masing-masing mazhab. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, tidak perlu menjadi keributan, karena inilah hasil ijtihad para imam mazhab. Baik, bagaimana hukum kalau ada orang memberikan hadiah sebelum pelunasan utang? Insyaallah kita akan bahas nanti penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.